Mana aku mau putar-putar ya. Assalamualaikum Ibu, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam, Pak. Ada apa, Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa Ibu bantu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Ah, tidak apa-apa, Pak. Begini Bu, saya mau curhat nih tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oh, masalahnya apa, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Eh, Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa, Pak? Lalu, apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari Bapak pengawas sekolah? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius bagaimana? Tidak serius dalam proses mengajar. Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik kalau boleh tahu, Pak? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang Ya. penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Bapak dulu ya. Selama ini apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, serta menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu, bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda, Pak, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga, Bu. Kenapa saya tidak berpikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah, Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada bedanya juga ya, Bu. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah di rumah, kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya, pekerjaan lain agak terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal-hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari.
Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depan? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini dan mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta Iya. saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena Iya, iya. siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Iya, iya, iya. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya juga setuju dengan ide itu, Pak. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Aku khawatir takutnya salah langkah Bu. Mmm, Syukurlah Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu Bu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Iya, ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata Mmm, pelajaran dengan saya. iya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Nah, itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih Bu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Pak. Maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa untuk mengumpulkan tugas PR. Saya pamit ke ruang saya ya Bu. Oh iya, Pak, silahkan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Ibu. Sama-sama. Terima kasih kembali, Pak. Oke, jadi sekarang kita bertukar. Saya lagi yang sebagai coach, Bapak yang sebagai coach. Iya Bu. Ya, kita mulai ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Bu. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Maaf Bu, ada yang bisa saya bantu? Hmm, Mohon maaf, Pak. Saya jadinya mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa Bu. Jadi begini, Pak. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak
bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi. Hmm. Bapak ingat tidak, beberapa hari yang lalu Pak pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Bagaimana bisa, Bu? Lalu, apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana, Bu? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Pak. Oh, proses mengajarnya bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu, Bu. Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, sepertinya Hmm. Pak pengawas merasa tersinggung. Oh iya ya. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Bapak dulu. Saya tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Hmm, Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda ya, Bu, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal. Nah, itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar, Bu. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Nah, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi terbengkalai, Pak. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu Hmm. karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, nah, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan Ya, ketika Pak. pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Nah, kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Nah, jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif
sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Pak. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apa ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang saya gunakan sebelumnya masih tetap akan saya lakukan karena saya sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega, Pak, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Bagus Bu, itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, sama-sama Bu. Maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya ya Pak. Iya Bu, silakan Bu, silakan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia selalu Pak. Sama-sama. Terima kasih kembali Bu. Ya, stop. Stop nih.